Pilkada ulang di Kabupaten Yalimo, Papua memasuki babak baru setelah KPU menetapkan jadwal pemungutan suara ulang pada 26 Januari 2022. Tim kuasa hukum pasangan calon Bupati Kabupaten Yalimo, Papua nomor urut 2 Lakius Peon dan Nahum Mabel kembali mendatangi MK untuk mengajukan permohonan terkait pemungutan suara ulang Kabupaten Yalimo, Papua. Ini dilakukan karena hingga kini KPU belum menggelar pemungutan suara ulang, padahal aturannya pilkada ulang harus dilakukan maksimal 120 hari terhitung sejak putusan sengketa pilkada Kabupaten Yalimo dibacakan MK pada 29 Juni 2021 dan jatuh tempo pada 17 Desember lalu. Jonathan Wayo Salisi menilai penyelenggara pemilu telah melakukan pelanggaran etik karena menggelar pemungutan suara ulang di waktu yang berbeda dengan putusan MK. Itu berakhirnya pilkada Yalimo itu adalah karena KPU sendiri ketika menyurat kepada saya selaku kuasa hukum bahwa dia menyampaikan batas waktu dilakukan pilkada itu adalah 120 hari. Dan nyata-nyata KPU menyatakan harus dilakukan, tidak boleh tidak. Nah, apa yang terjadi sekarang? KPU melanggar janji. Nah, itu pertama. Dan kedua, kalau KPU mengatakan masalah keamanan, masalah tidak ada uang, itu nyata-nyata saya mau sampaikan kepada KPU bahwa mengenai keuangan dan anggaran KPU itu sudah diantisipasi. Semua pemerintah sudah antisipasi. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2019, jelas itu dari mana keuangan diambil jika daerah tidak mampu melakukan itu. Nah, sekarang persoalannya, apakah KPU jujur mau mengatakan bahwa seperti apa? Karena KPU sendiri dalam hal ini selalu mengambil bagian selaku pelaku, bukan tidak netral dalam persoalan pilkada Yalimo. Dan selanjutnya saya mau katakan, KPU selalu menyatakan bahwa masalah keamanan. Nah, dalam adresat putusan amar putusan 145 jelas-jelas disampaikan bahwa yang bertanggung jawab itu adalah Kapolri. Disampaikan kepada Kapolda, Kapolres. Nah, pertanyaannya sekarang, Anda tidak usah urus keamanan, sampaikan kalau memang Anda tidak merasa aman di dalam persoalan pilkada Yalimo, tentu kan ada pihak berwajib. Nah, yang saya sayangkan sekarang, sampai hari ini pembakaran 36 kantor pemerintah dan kurang lebih ruko-ruko, ratusan ruko-ruko serta pengungsian, tapi polisi tidak dapat satupun siapa pembakarnya. Padahal Pak Kapolda sendiri menyatakan bahwa itu dilakukan oleh si A, itu dilakukan oleh si B. Nah, buktikan Pak Kapolda, siapa yang bertanggung jawab dalam persoalan ini? Nah, sekarang Pak Kapolri berteriak, potong kepalanya. Nah, buktikan Pak Kapolri, potong kepalanya sekarang. Itu, berapa kerugian negara yang terjadi sekarang? Berapa kerugian penderitaan masyarakat sekarang? Tapi Pak Kapolri tetap diam. Semua berkas-berkas kami sudah sampaikan. Oleh karena itu kami mohon Pak Kapolri, tolong selidiki semua permasalahan ini. Bayangkan berapa miliar kerugian negara, tapi didiamkan terus. Oleh karena itu, apa yang dilakukan KPU sekarang adalah perbuatan penyimpangan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Maka itu pada hari ini saya menuntut kepada Mahkamah Konstitusi mengajukan permohonan bahwa 120 hari sudah dilanggar dan para adresat yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada Yalimo tahun 2020 yang PSU sedianya dia lakukan tanggal 17, tapi sampai hari ini tidak dilakukan. Alasan KPU dinilai mengada-ngada. Penundaan tersebut merupakan konspirasi besar yang dilakukan KPU yang tidak netral dalam Pilkada Yalimo. Ia meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera turun tangan agar masalah keamanan di Yalimo segera teratasi dan pemungutan suara ulang di Yalimo bisa segera digelar.